Sebuah pelang besar bertuliskan Tape Ketan Kota M seolah menggantikan billboard selamat datang. Begitulah kalimat dari novel Gadis Kreatek yang buat kita jadi harus buka peta. Sebenarnya ada di mana sih Kota M berlokasi? Magelang, Muntilan, atau Mungkit? Kalau dilihat lebih dalam, penulis ngasih sedikit bocoran kalau ada Wajik Nyonya Pang di kiri jalan yang menjadi saksi Kota M sejak zaman penjajahan Belanda. Wajik Nyonya Pang adalah toko oleh-oleh yang berada di Jalan Pemuda nomor 71, Growongan, Pucung Rejo, Kecamatan Muntilan, Jawa Tengah, yang artinya Kota M di sini merujuk pada Muntilan. Nyonya Pang berdiri pada tahun 1912 sejak zaman penjajahan Belanda, dan sampai sekarang sudah berdiri selama 111 tahun. Toko oleh-oleh ini sudah diteruskan sampai generasi ke-6. Kita mulai berjualan sejak 1912. Karena waktu itu kita belum ada toko, jadi cuman pesenan, kalau enggak kita cuma jualan keliling, pakai tenong. Tenong tuh wadah dari bambu, biasa digendong kayak itu, terus kita jualan keliling aja di sini, jualan jenang dodol. Mungkin toko itu baru ada tahun 50-an, 60-an, dan nggak gede kayak gini. Jadi dulu cuman separohnya lah. Kalau dari Nyonya Pang, saya generasi ke-6 sekarang. Pertama kali jenang dodol. Jadi tahun 1912 itu kita pertama kali bikin jenang dodol. Ya untuk pesanan-pesanan aja, lamaran, pernikahan, gitu kan biasanya pakai jenang dodol. Nah, kalau resep dari dulu kita nggak ada yang berubah. Jadi kayak jenang dodol pun dari 1912 sampai sekarang tetap sama. Resep-resep yang lain juga nggak ada yang berubah. Kue-kue yang lain, jajanan pasar apa segala macam, nggak ada yang berubah. Puji Tuhannya ya penjualan pasti meningkat. Kunjungan orang juga kebanyakan. Kita kan kalau langganan udah hafal ya. Nah, kebanyakan juga pelanggan baru banyak yang datang juga karena taunya dari Gadis Kreatek, dari TikTok, dari Instagram gitu. Kenapa sih anak muda, kan sekarang aku mungkin baru umur 30-an, kok nggak mau berbisnis kayak yang makanan kekinian atau yang kafe, kopi gitu kan, kalau anak muda mungkin senangnya kayak gitu. Nah, aku dari dulu kenapa aku mau nerusin ini untuk melestarikan makanan tradisional supaya makanan ini nggak hilang. Aku baru punya anak, umurnya 3 sama 1 tahun. Apakah mereka anak-anakku lah paling gampang, paling deket anak-anakku ini akan mengenal makanan tradisional seperti ini gitu. Kalau kita nggak ada yang melestarikan, nggak ada yang meneruskan, nah mereka nanti taunya sushi, ramen, atau roti, akarnya kan yang di makanan tradisional ini gitu. Jadi harapanku ya ke depan supaya makanan tradisional ini tetap eksis, jangan sampai kita melupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita patut bersyukur karena masih bisa menikmati makanan dari A sampai Z. Gak salah kok kalau kita suka makanan yang bahasanya aneh-aneh. Tapi jangan lupa pentingnya melestarikan dan bangga dengan makanan tradisional dari nenek moyang kita.